Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis, semangat, sukses, mulia, bahagia. Sahabat-sahabat Mentari Pagi yang luar biasa, apa kabar? Saya doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian sehat walafiat dan tetap semangat. Karena dengan kesehatan dan semangat itu kita akan mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik untuk menciptakan nilai-nilai kehidupan yang positif untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang banyak. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, Mentari Pagi pada kali ini saya mengambil topik tentang bahagia. Sahabat-sahabat sekalian, bahagia atau kebahagiaan sejatinya merupakan sebuah istana yang letaknya di dalam hati kita masing-masing, di dalam kolbu kita masing-masing. Itu berarti semua kita yang punya hati berhak untuk berbahagia, karena memang letaknya di dalam hati kita masing-masing. Tetapi sangat disayangkan, tidak semua orang mengetahui dan mampu menikmati kebahagiaan yang sebenarnya terdapat dalam hatinya sendiri. Karena apa? Dia tidak bisa masuk ke dalam istana itu. Nah, untuk masuk ke dalam istana kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing, kita harus melalui 4 pintu, yaitu pintu ISIS. Jangan curiga dulu ya. Jangan punya persepsi dulu bahwa saya termasuk anggota ISIS. Tidak, bukan. Saya bukan anggota ISIS. ISIS yang saya maksudkan di sini adalah akronim singkatan ISIS. Gerbang yang pertama, I, ikhlas. Suka tidak suka, disengaja atau tidak sengaja, berusaha atau tidak berusaha, semua yang sudah terjadi pada diri kita dari mulai lahir sampai hari ini yang sudah terjadi adalah takdirnya Allah. Allah yang menentukan takdir itu dengan ikhtiar dan doa-doa yang kita lakukan. Dan kalau kita menginginkan takdir ke depannya lebih baik lagi, berusahalah dengan semaksimal mungkin dengan berdoa dan berikhtiar. Tapi yang sudah terjadi itu takdir yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dan hanya Allah yang punya hak veto menentukan takdir kita seperti apa. Oleh sebab itu, yang sudah terjadi ya harus diterima dengan ikhlas, agar hati kita ini tidak galau, tidak cemas, tidak marah. Dengan ikhlas, hati kita akan damai, akan tenang. Dan dengan kedamaian dan ketenangan itu akan lahirlah, akan tumbuh berkembanglah yang namanya kebahagiaan itu. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat sekalian, mari kita terima dengan ikhlas takdir yang sudah terjadi kepada diri kita masing-masing. Dengan catatan, untuk takdir ke depan, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan takdir yang lebih baik dan kita berikhtiar semaksimal mungkin. Gerbang yang kedua, S, syukur. Bersyukur adalah sesuatu keniscayaan yang harus kita lakukan setiap saat. Apapun yang kita miliki sekarang, sesungguhnya adalah pemberian Tuhan, titipan Allah. Coba kita lihat, seperti apa kita sekarang? Ternyata kita masih hidup kan? Masih sehat kan? Dan masih bisa nonton video ini kan? Sementara teman, sahabat, atau saudara kita sudah banyak yang dipanggil Allah, tidak bisa lagi menikmati kehidupan ini. Kan pantas kalau hari ini saya ajak sahabat-sahabat sekalian bersyukur. Belum lagi kalau kita lihat
apapun yang kita miliki itu luar biasa jumlahnya dan tak terhitung. Harta, uang, relatif jumlahnya ya, jabatan, kepintaran, kesempatan, waktu, apalagi istri atau anak atau suami, keluarga, sahabat, teman, itu semuanya adalah pemberian Allah dan titipan Allah yang suatu saat nanti itu akan diambil oleh Allah. Dengan bekal ikhlas dan bersyukur, kalau itu diambil oleh Allah, ya sudah, karena memang itu milik Allah. Dan ingat janji Allah dalam Al-Quran, Ibrahim 7, barang siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya lagi. Dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, ingatlah, azab Allah itu sangat pedih. Azab Allah itu tidak menunggu mati. Di dunia juga kita bisa menerima azab kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah itu. Dan mewujudkan rasa syukur itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, meyakini apapun yang kita miliki, seperti yang saya jelaskan tadi, itu semuanya adalah pemberian dan nikmat dari Allah. Dengan begitu kita tidak sombong, tidak takabur yang seolah-olah merasa bahwa semua keberhasilan itu adalah karena kita orang hebat, kita orang pintar, kita cerdas dan sebagainya. Ternyata semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah dan pemberian Allah. Yakinkan itu dari hati yang paling dalam. Kemudian yang kedua, sering dan selalulah mengucapkan alhamdulillah. Dengan selalu mengingat Allah seperti itu, maka hati kita akan tenang dan damai. Dan yang ketiga yang terpenting adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan apapun yang telah diberikan Allah kepada kita itu sesuai dengan aturan Allah. Kita diberikan waktu, yuk kita pergunakan semaksimal mungkin untuk beraktivitas amal-amal yang baik, yang menciptakan nilai-nilai kebajikan untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Jadi benar-benar waktunya bermanfaat. Kita tidak usah mengkaji semuanya, tapi yang jelas, apapun yang Allah berikan kepada kita, mari kita pergunakan sesuai dengan aturan Allah. Maka kalau ini kita lakukan, Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Dan nikmat itu insya Allah akan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Gerbang yang ketiga untuk masuk ke istana kebahagiaan yang terdapat di dalam hati kita adalah ihsan. Sahabat-sahabat sekalian, kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, mengabdikan diri kepadanya. Maka berupayalah aktivitas ibadah kita itu ketika kita melakukannya, kita seolah-olah melihat Allah. Kalaupun tidak mampu melihat Allah, yakinkan dalam diri kita bahwa Allah itu melihat kita. Jadi dengan demikian, kita akan melihat batas-batas mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang wajib, mana yang haram, dan lain sebagainya. Sejatinya ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, puasa, haji, zakat, atau yang seperti saja. Bukan. Ibadah itu sebenarnya segenap aktivitas yang kita lakukan dengan nama Allah dan karena Allah. Mencari nafkah itu ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Apalagi? Mendidik anak-anak kita itu ibadah. Bersilaturahim itu ibadah. Tersenyum saja pun ibadah. Bayangkan. Tapi senyumnya senyum yang terarah ya.
Senyum yang diniatkan karena Allah ingin membahagiakan orang lain. Jadi ihsan itu kita merasa seolah-olah kita melihat Allah, atau yakinkan dalam diri kita bahwa Allah tetap melihat kita. Karena memang Allah Maha melihat apapun yang ada di hati kita dan apapun yang kita lakukan berwujud aktivitas. Dengan ihsan kita tidak akan melanggar rambu-rambu, dan dengan tidak melanggar rambu-rambu hati kita akan tenang, hati kita akan damai, dan dengan ketenangan kedamaian itu maka benih-benih kebahagiaan itu akan tumbuh berkembang di hati kita masing-masing. Yang terakhir, untuk memasuki gerbang kebahagiaan di dalam hati kita masing-masing adalah melalui pintu S, sabar. Sabar sejatinya merupakan sesuatu yang wajib kita miliki. Karena apa? Ini menjadi salah satu pengendali juga dalam pola kehidupan kita. Contohnya, kita berkeinginan memiliki sesuatu. Harganya lumayan cukup mahal. Kita berusaha bekerja semaksimal mungkin dengan profesi kita masing-masing. Kita berdoa kepada Allah. Nah, untuk mencapai itu, jangan membabi buta, menghalalkan segala macam cara dengan cara instan. Itu berarti tidak sabar. Ikuti aturannya. Ikuti langkah-langkahnya step by step. Berproses dia. Tidak instan. Itu artinya kesabaran mencapai sesuatu, hasilnya itu luar biasa. Karena kita terkendali. Kita akan puas ketika mencapai itu dengan kesabaran yang kita miliki. Atau ketika kita mengalami kegagalan, tidak berhasil sesuai dengan target waktu yang kita tentukan. Nah, itu juga harus sabar. Karena Allah Maha mengetahui. Mungkin Allah menunda kesuksesan, keberhasilan kita itu karena Allah Maha tahu sebaiknya si Polan ini suksesnya nanti tahun depan atau bulan depan. Makanya tidak hari ini dibuat sukses. Nah, kalau kita menyadari itu, maka kita akan sabar. Insya Allah dengan kesabaran itu, sekali lagi kita akan tenang, hati kita akan damai, dan benih-benih kebahagiaan akan lahir dan tumbuh berkembang di istana kebahagiaan di hati kita masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita berusaha memasuki istana kebahagiaan kita masing-masing yang terdapat di hati, di kolbu kita, melalui 4 pintu ISIS yang tadi sudah kita bahas. Insya Allah kita bisa. Karena saya yakin Anda semuanya, sahabat-sahabatku, adalah orang-orang yang luar biasa. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam optimis, semangat, sukses, mulia, bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.